Dalam tatanan global hari ini, kesehatan telah berubah menjadi alat strategis. Dikelola tidak hanya untuk manusia, tetapi ditempatkan di bawah kepentingan pasar dan stabilitas sistem. Big Pharma bukan sekedar industri obat, melainkan simpul kekuasaan global. Mempengaruhi riset, regulasi dan arah kebijakan lintas negara. Naik kereta api tut, siapa hendak turut serta? Ke Bogor terus Jakarta, istana dan gedung dewan tujuan utama. Bill Gates terus memaksa agar virus dan vaksin bekerja. Rekam medis, sidik jari, pita suara dan wajah kita di cloud sebagai sumber data. Connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas. Connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Maksimalkan dalam perjuangan, peduli alam menjemput janji ilahi. Apa itu sehat, apa itu sakit, siapa dapat prioritas adalah standar protokol dan dalil krisis sebagai narasi. Tubuh manusia dipetakan, gen dipatenkan, dan penyakit dimonetisasi. Atas nama security biologis, kebijakan diketatkan, krisis jadi alat kendali. Bila kesehatan bagian strategi global, siapa sebenarnya yang menguasai? Connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas. Connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas. Banyak orang Jakarta yang dikasih 2 miliar sama Open Society Foundation punya George Soros. Lo lihat, salah satu contohnya ini, dia dapat funding sekitar $120.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat datanya di website resmi Open Society George Soros, ada sekitar 5 orang di Jakarta yang didanain sekitar 2 miliar rupiah per orangnya. Tugas mereka ngapain? Yaitu membentuk opini publik soal Indonesia, karena mayoritas profesi mereka adalah jurnalis sama filmmaker. Yang mau gue kasih tau ke kalian guys, asing-asing ini tuh bukan sekedar teori konspirasi. Bahkan ini datanya bisa kalian lihat sendiri di website resminya Soros. Ternyata di luar sana emang banyak banget program hibah internasional yang ngedanain kayak isu demokrasi, HAM, sampai membentuk opini publik suatu negara. Pertanyaannya satu, narasi yang mereka buat dari dana internasional ini untuk kepentingan siapa? Apa buat kepentingan rakyat Indonesia? Ya jelas bukan, soalnya dananya mereka pakai sendiri buat nulis, bikin film, bikin riset, yang ujung-ujungnya adalah melakukan framing juga. Jadi mereka yang dapat duit, kita mah dapat hasil framing mereka doang di sosial media. Indonesia gelap lah, bubar lah, dan lain sebagainya. Hacksnya cuma satu, kalau kalian lihat konten negatif, pesimisme, Indonesia gelap, bubar besok lusa, kalian langsung blok. Lantas apa? Di mana fungsi edukasi dan sosialisasi pendidikan kesehatan? They had a big was on the passing off last year. Last year's
capacity auction broke all records. The prices went up by 800%. David Blatt, representing Davis Maryland, another PJM state. He explained to me that when utilities have to get high capacity price, they pass it on to consumers in the form of supply charge. According to the PJM's independent monitor, the entities were responsible for 63% of last year's pricing. It's not just PJM. We're seeing it happen across the country. Alerted internet service areas, utilities started claiming to make deals with big tech, including Hidden Phone. Concerning these deals, that the Center may be underpaying, so our rates will go up. We're finance a deal for Big tech is literally the wealthiest, most profitable industry in the world. They have the capacity to pull out their pocketbooks and cover their costs associated with the data center expansion. And the American people are covering their costs. bahwa Allah menurunkan Itu pengalaman 90% turis yang nyesel. Gini geng, Bromo itu jauh lebih luas. Kamu butuh trik anti mainstream ini biar liburan 2026 kamu nggak zonk. Trik pertama, jangan berangkat jam 2 pagi. Mending jam 4 langsung ke Bukit King Kong. View-nya lebih sepi dan estetik. Trik kedua, minta driver jeep kamu lewat Jemplang. Itu rute tersembunyi ke padang savana yang mirip New Zealand. Trik ketiga, ini penting banget. Jangan nego harga jeep di hotel. Langsung booking dari koperasi lokal, harganya pasti lebih murah. Spot bonus, coba ngopi di Desa Ngadas. Selain view magis, ini cara kita dukung warga lokal yang ekonominya perlu dibantu. Bromo Next Level itu cuma butuh 3 trik tadi. Total budget kamu cuma perlu nambah sedikit, tapi pengalaman dapat bintang 5. Siapa yang mau itinerary detail lengkapnya? Komen MAU di bawah. Jangan lupa